Jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan bicara mengenai quality control dan quality assurance atau jaminan mutu dan kendali mutu. Ya. Nah, untuk membahas hal ini, saya terlebih dahulu menyampaikan outline. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa yang dimaksud dengan quality assurance atau jaminan mutu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh tim atau gugus penjamin mutu dalam suatu organisasi yang menyediakan layanan produksi barang atau jasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan quality control atau kendali mutu. Ya. Yang keempat, apa saja yang dilakukan oleh tim atau gugus kendali mutu dalam suatu organisasi penyedia layanan barang atau jasa. Kita mulai dari yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan quality assurance atau jaminan mutu ini. Kita tahu bahwa di dalam upaya untuk memperbaiki mutu, ada tingkatannya. Mulai dari yang disebut dengan quality control, kemudian menjadi lebih besar atau cakupannya lebih luas menjadi quality assurance, dan di dalam memperbaiki semuanya itu secara keseluruhan ada quality system atau sistem manajemen mutu. Nah, semangatnya adalah continuous quality improvement. Dan kita akan bicara dalam konteks dua hal ini, quality control dan quality assurance. Nah, kita mulai dari konsep dasar quality assurance atau jaminan mutu. Secara definisi, quality assurance ini adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai kepada manajemen bahwa suatu produk, entah itu barang atau jasa, akan memuaskan seperti yang dituntut untuk mutu atau kualitas tertentu. Ini pengertian dari American Society for Quality Control. Ya. Jadi, quality assurance ini sesuatu yang terencana dan sistematis, bukan sesuatu yang tiba-tiba atau reaktif. Ketika terjadi masalah mutu, kemudian reaktif. Nah, di dalam pelayanan kesehatan, quality assurance itu didefinisikan sebagai semua tindakan yang diambil untuk membangun, melindungi, mempromosikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi dari dua definisi ini ya, itu memberi gambaran kepada kita. Semua tindakan terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas baik dari sisi input, proses, output, sampai dengan manfaatnya bagi penerima layanan, itu adalah bagian dari quality assurance. Jadi tidak hanya ketika sudah bertemu pelanggan, ya, atau sudah bertemu pasien, baru kita memperhatikan mutu. Dari awal, dari sisi input. Jadi quality assurance ini menekankan tindakan dari awal, di hulu, sebelum barang atau jasa itu diproduksi. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan suatu bisnis tertentu atau menyediakan pelayanan tertentu, kita harus memikirkan inputnya apa. Itu harus direncanakan, harus sistematis. Prosesnya nanti bagaimana, mutunya, sampai dengan outputnya. Ini harus dipikirkan dari awal ya, dan itu bagian dari quality assurance. Nah, kalau quality assurance ini diterapkan secara langsung, dia akan meningkatkan peluang ya, bahwa tindakan quality control nantinya itu akan menghasilkan suatu produk atau layanan yang memang memenuhi syarat. Kadang-kadang kan ada organisasi yang mungkin hanya fokus pada quality control-nya. Dia tidak terlalu memberi perhatian pada quality assurance atau jaminan mutu. Tapi kalau ada organisasi yang betul-betul menerapkan quality assurance secara langsung, maka kecil kemungkinan atau besar sekali peluang bahwa quality control itu akan nanti menghasilkan atau mendapatkan produk yang memang memenuhi persyaratan. Nah, apa yang dilakukan oleh tim atau gugus penjamin mutu? Ya, tentu ada satu tim ya, harus ada pembentukan tim yang menjamin mutu ini dalam suatu organisasi. Kalau tidak ada tim ini ya akan sulit sebagai suatu organisasi untuk memperbaiki mutu pelayanan. Nah, kalau tim atau gugus penjamin mutu ini sudah ada, apa tugasnya? Ya. Nah, sebelum kita bicara tugasnya, kita lihat dulu hal-hal pokok yang dilakukan di dalam suatu quality assurance atau jaminan mutu.
Yang pertama, memastikan persyaratan program dan kegiatan, ya, entah itu untuk penyediaan barang atau jasa, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan internal dan lembaga eksternal. Jadi pengembangan tadi, program-program pengembangan untuk menghasilkan produk itu senantiasa mengcover dua sisi ini. Ada kebutuhan internal dan juga ada lembaga eksternal yang akan memberi perhatian pada organisasi penyedia pelayanan. Setelah memastikan persyaratan atau program kegiatan tadi benar-benar dikembangkan untuk kebutuhan internal dan eksternal, rencanakan proses yang diperlukan. Apa rencana untuk perbaikan mutunya? Supaya tadi program kegiatan itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan internal dan eksternal. Yang ketiga, setelah dia rencanakan proses untuk memperbaiki mutu tadi, dia juga harus memastikan bahwa peralatan dan sumber daya manusia itu mampu melakukan. Ini artinya kita bicara dari sisi input. Orang-orang yang direkrut untuk bisa melaksanakan tugas-tugas perbaikan mutu itu adalah orang-orang yang memang capable, punya kapasitas untuk melakukan itu. Akan sulit rasanya kalau kita punya program yang bagus untuk perbaikan mutu, tapi peralatan dan SDM-nya tidak mampu melakukan. Nah, ini akan jadi masalah mutu tersendiri. Dan yang keempat, dalam prosesnya itu harus dipastikan pelaksana atau kontraktor mampu memenuhi pelaksanaan persyaratan kualitas yang ditentukan tadi dan didokumentasikan. Nah, ini hal-hal yang dilakukan secara umum dalam suatu quality assurance atau jaminan mutu. Nah, kalau timnya sudah terbentuk, tugasnya apa? Tugas yang pertama tentu harus rancang kebijakan. Merancang kebijakan itu seperti apa untuk penjaminan mutu? Tentu berkaitan dengan lisensi, sertifikasi, dan akreditasi. Kebijakan apa yang dibuat sehingga kalau nanti ada proses pengajuan untuk dapat izin, bisa lulus atau berhasil. Kebijakan seperti apa yang dilakukan supaya bisa memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tingkat lanjut. Kebijakan seperti apa yang perlu dibuat supaya akreditasinya meningkat atau lebih tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Ini bagian dari tugas tim penjamin mutu atau gugus penjamin mutu. Desain kebijakan untuk bisa memenuhi persyaratan regulasi mutu ini. Setelah desain kebijakan makronya seperti apa, buat program perbaikan mutunya, ya. Entah itu dengan lakukan pemantauan, ya, atau penilaian secara langsung. Pokoknya buat program perbaikan untuk proses pelayanan. Tentu di dalam pelaksanaan program ini ada bantuan atau secara operasional dilakukan oleh tim kendali mutu atau yang kita sebut tadi quality control, ya. Jadi quality control ini sebenarnya ada di bawah quality assurance. Setelah buat program perbaikan, lakukan penilaian terhadap keseluruhan produk tadi, entah itu barang atau jasa. Apakah sudah memuaskan pelanggan atau tidak, ya. Lihat outputnya, lihat outcome-nya. Review seluruh pelaksanaan program tadi. Nah, ini tugas dari tim penjamin mutu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat secara sistemik, kan ada input, ada proses, output, outcome, dan impact. Ada indikator nanti untuk menilai. Oh ya, sebelum indikator, desain dulu. Kebijakan apa untuk memperbaiki keseluruhan ini. Kebijakan makro. Terus buat programnya. Apa program untuk memperbaiki di sisi input? Apa program untuk memperbaiki mutu di sisi proses? Program perbaikan, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan output yang betul-betul memenuhi harapan dari klien atau pelanggan. Nah, di dalam proses pengembangan program pelaksanaan tadi harus ada penilaian, pengukuran. Kita butuh yang namanya indikator, ya. Kemudian kita juga butuh target supaya nanti bisa dibandingkan dari hasil pengukuran mencapai target atau tidak. Dan ada proses pengukuran. Nah, proses pengukuran inilah yang nantinya akan dikerjakan oleh tim dari quality control. Tapi desain keseluruhannya itu ada di tim yang
bertugas sebagai penjamin mutu ini. Ya. Jadi ada standar masukan yang harus diperhatikan, ada standar proses, tindakan medis dan non-medis, ada standar kinerja, kemudian ada kebijakan, ada budaya organisasi atau organisasi memang kepentingan lain yang punya kepentingan juga dengan organisasi ya, manajemen dan segala macamnya. Semua ini harus dipikirkan, semua ini harus didesain secara makro dan juga dimonitor dari waktu ke waktu. Dan jadi tim penjamin mutu itu bukan tim yang sembarangan. Harus orang-orang yang punya kepedulian, punya kesadaran mutu untuk bisa berpikir secara holistik. Dan mendesainnya juga program-program yang betul-betul menjawab kebutuhan perbaikan mutu. Dan didukung oleh tim quality control yang baik untuk lakukan pengukuran. Kadang-kadang ada organisasi yang tidak jelas indikatornya apa, tidak dilakukan pengukuran, tidak jelas juga targetnya. Jadi ketika mau dinilai mutunya, mau dibandingkan dengan apa? Ini kan sulit. Perbandingan kinerja kita tidak punya targetnya, sulit. Apalagi untuk SOP yang terkait dengan tindakan medis dan non-medis. Mungkin banyak yang belum ada, belum dirumuskan, atau sudah ada tetapi tidak digunakan. Nah ini perlu ada desain program untuk bisa membuat itu digunakan, membiasakan yang benar. Oke, yang berikut, bagaimana dengan quality control? Apa yang dimaksud dengan quality control atau kendali mutu? Nah, kalau yang ini sudah jauh lebih mudah ya. Kalau konsep dasarnya, ya quality control itu adalah teknik atau kegiatan operasional yang digunakan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan kualitas yang ditetapkan dalam penjaminan mutu. Jadi tim penjamin mutu tadi itu menetapkan kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan. Quality control adalah bagian untuk memastikan persyaratan itu terpenuhi atau tidak. Ya, namanya juga kendali, ya. Jadi dia kontrol. Nah, biasanya ini digunakan untuk memastikan apakah barang dan jasa yang diproduksi, termasuk prosesnya itu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tim penjamin mutu atau tidak. Nah, quality control ini itu adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan ya di setiap tahapan. Kalau di penjaminan mutu bisa jadi ada jeda, tapi kalau quality control itu pengukurannya terus-menerus. Setiap kali ada proses untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang diminta dengan persyaratan tertentu, harus terus diukur. Jadi di sini penggunaan toolsnya luar biasa. Ada quality tools. Ya. Memang tidak semua quality tools atau alat-alat mutu itu digunakan. Sebagiannya digunakan. Nanti teman-teman yang belum tahu tentang quality tools, tonton video saya tentang quality tools yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di bagian quality control ini, ya tujuannya untuk menjadikan produk barang atau jasa itu sesuai dengan tujuan produksinya. Tujuan produksi yang bagaimana? Yang sesuai dengan persyaratan, dengan standar yang ditetapkan oleh tim penjamin mutu. Sasaran atau persyaratan yang ditetapkan tim penjamin mutu tadi sudah mempertimbangkan kebutuhan internal dan juga kebutuhan eksternal dari organisasi. Nah, apa tugasnya? Kita langsung saja ya. Tugas tim kendali mutu itu pasti lakukan pengukuran. Kerjanya melakukan pengukuran, pengujian, pemeriksaan terhadap proses dan hasil dari produksi barang atau jasa. Sesuai spek atau tidak hasil produksinya. Jangan sampai kita memproduksi barang dan menjual barang yang sebenarnya tidak terstandar. Kemudian mengontrol kualitas pekerjaan barang atau pelaksanaan jasa dari waktu ke waktu. Jadi ada kontrolnya, ada pemantauan terus. Dan bukan hanya memantau dan membuktikan, juga harus mendokumentasikannya. Ya, harus ada dokumentasinya. Karena dokumentasi ini dipersyaratkan atau nanti menjadi bukti ketika mau melakukan pelaporan terhadap tim penjamin mutu. Nah, salah satu alat yang paling terkenal dalam penggunaannya itu adalah check sheet atau kartu kendali. Ini sangat sering digunakan. Ya, untuk layanan kebersihan misalnya ada kartu kontrol. Ruangan itu dibersihkan jam berapa, pukul berapa, siapa yang membersihkan, tanda tangannya jelas. Kalau ada komplain dari pelanggan, ya, bisa diketahui siapa yang bertugas saat itu. Dan ini sangat penting ya. Nanti teman-teman lihat video saya tentang quality tools ini. Salah satunya tentang check sheet. Itu sangat powerful dalam konteks ini apa? Pelaksanaan tugas tim kendali mutu ini atau quality control ini. Jadi kalau dilihat perbedaannya ya
Quality assurance menjaga mutu secara keseluruhannya, dari sisi proses, membuat kebijakan-kebijakan atau standar, persyaratan. Metodenya kalau dia ingin menjamin mutu tentu akan dilakukan audit internal, ada surveillance di sana untuk mengetahui kepatuhan terhadap SOP dan seterusnya. Ada evaluasi terhadap proses, dia kelola mutu, kalau mutunya jelek atau mutunya kurang bagus, dipikirkan bagaimana penyelesaian masalahnya dengan berbagai macam quality tools ya, misalnya analisis penyebab masalah ya, merumuskan alternatif pemecahan masalah dan sebagainya, supaya organisasi menjadi lebih baik dari sisi internal maupun juga dari sisi eksternal. Nah, kalau quality control apa? Dia inspeksi, memeriksa apa proses dan juga hasil yang dibuat oleh orang-orang di dalam organisasi. Apakah sesuai standar atau tidak. Jadi di sini memang metode statistik digunakan, mutu akhir dari setiap barang atau jasa itu dilihat, evaluasi output, kontrol mutu. Intinya dia sehari-hari melakukan pemantauan atau inspeksi. Jangan sampai ada barang atau jasa yang tidak sesuai spek, kemudian keluar dan dijual dan diberikan kepada pelanggan. Karena pasti hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi quality control adalah bagian kecil dari quality assurance. Quality assurance bertanggung jawab secara internal dan juga eksternal untuk mutu. Quality control bertanggung jawab secara spesifik terhadap proses produksi, ya, dengan menggunakan metode-metode statistik atau quality tools seperti kartu kendali dan sebagainya. Nah, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau bermanfaat silakan di-share ya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.